Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pada tema 1, Selamatkan makhluk hidup, dengan subtema 2, Hewan sahabatku. Hari ini kita akan belajar tentang materi PKN dengan kompetensi dasar 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan kompetensi dasar 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat sama-sama perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Anak-anak boleh membuka buku siswa halaman 75. Di situ, anak-anak boleh membaca tentang kisah dari Santi dan keluarganya. Setelah membaca bacaan tentang Santi dan keluarganya, coba kita lihat sama-sama pertanyaannya. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Nah, anak-anak, Santi ini ingin membela keluarganya. Dia anak yang berbakti kepada keluarganya, sehingga Santi tidak setuju kalau peternakan keluarganya akan digusur. Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Nah, penduduk ini tidak boleh mengambil keputusan sendiri untuk menggusur peternakan keluarga Santi. Penduduk harus mencari cara yang lebih baik yang tidak merugikan kedua belah pihak. Kita lihat yang ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya. Nah, anak-anak, yang harus Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya adalah mengadakan musyawarah dengan warga dan mencari cara agar bau tak sedap dari peternakannya tidak lagi mengganggu warga. Yang keempat, apa sebaiknya yang penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Sebaiknya penduduk memberi peringatan kepada keluarga Santi atau melapor kepada pemerintah yang lebih berwenang. Dalam hal ini adalah ketua RT atau ketua RW agar dapat menangani masalah ini dengan musyawarah. Nah, anak-anak, setelah membaca cerita Santi dan kita telah membahas bersama bagaimana sikap Santi, bagaimana sikap penduduk, mari kita lihat bersama-sama kesimpulannya. Nah, ini adalah kesimpulan penerapan sila keempat Pancasila. Yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ibu kasih contoh. Hari ini Dio mau makan sup ayam, sedangkan Dea tidak mau makan sup, tetapi mau makan ayam goreng. Nah, kebetulan di rumah ibu sedang memasak ayam goreng. Dio tidak boleh memaksakan kehendak untuk harus memakan sup ayam. Seperti itu anak-anak, sudah paham? Kesimpulan yang kedua adalah kita harus bermusyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Musyawarah bisa di mana saja, bisa kapan saja, dalam masalah yang kecil ataupun masalah yang besar. Di rumah pun untuk menentukan menu yang harus kita makan hari ini, bahkan perlu ada musyawarah supaya tidak ada yang memaksakan kehendaknya ataupun tidak ada yang mau menang sendiri. Kesimpulan yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan orang banyak. Seperti contoh tadi yang Ibu ungkapkan,
Dalam satu rumah ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Tetapi si Dio, dalam kasus si Dio tadi, Dio mau sup ayam, sedangkan Bapak, Mama, si Dia mau ayam goreng. Nah, kira-kira suara terbanyak adalah ayam goreng. Makanya di sini kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak. Kita lihat kesimpulan yang keempat, menjalani keputusan yang telah disepakati bersama. Ketika kita bermusyawarah untuk menu yang akan kita makan, suara yang terbanyak, keputusan yang telah kita ambil dan telah kita sepakati bersama harus kita jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh rasa ikhlas tanpa ada beban apapun. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sekalian mau melaksanakan atau menerapkan sila keempat dari Pancasila? Sangat bisa. Ibu sangat yakin bahwa anak-anak kelas 6 SD Impres Oba 2 sangat bisa menerapkan sila keempat dari Pancasila. Oke anak-anak, kita lihat selanjutnya. Membahas tentang perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Sekarang kita akan membahas bersama-sama bagaimana perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila pada sila yang kelima. Anak-anak boleh membuka buku siswa halaman 107. Pada cerita di halaman 107, ada Siti dan teman-temannya yang diundang ke acara syukuran. Selamat membaca anak-anak. Dalam membaca cerita Siti dan teman-temannya, marilah kita membahas bersama-sama perilaku apa yang telah diterapkan oleh Siti dan teman-temannya. Yang pertama, apa pendapatmu tentang sikap Beni? Dalam cerita tadi, Beni mengambil makanan yang sangat banyak. Sebaiknya Beni mengambil makanan yang secukupnya. Karena ketika kita mengambil makanan yang secukupnya, kita sudah menerapkan sikap tidak boros. Kita lihat yang kedua anak-anak. Apa pendapatmu tentang sikap Siti? Nah, di sini Siti mengambil makanan yang secukupnya. Hanya sate yang diambil oleh Siti. Dalam perilaku Siti ini, Siti sangat menghargai orang lain yang masih antri untuk mengambil makanan. Siti juga menerapkan sikap hidup hemat atau Siti tidak boros. Yang ketiga, apa pendapatmu tentang sikap Edo? Edo adalah seorang sahabat yang sangat baik karena Edo sudah mengingatkan temannya, sudah mengingatkan Beni agar tidak mengambil makanan yang sangat banyak, cukup mengambil secukupnya. Nah anak-anak, dari cerita Beni dan teman-temannya, dan kita sudah membahas bersama kira-kira apa perilaku yang mencerminkan Pancasila sila kelima. Kita lihat sama-sama kesimpulannya. Nah, kesimpulan penerapan sila kelima. Yang pertama, harus bersikap adil. Yang kedua, tidak boros. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan. Yang kelima, tidak bergaya hidup mewah. Yang keenam, tidak merugikan kepentingan orang lain. Yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain. Jelaskan anak-anak. Ibu harap anak-anak semua bisa menerapkan contoh sikap-sikap yang baik dari Pancasila, khususnya sila kelima. Semangat anak-anak semuanya.
kita menyelesaikan evaluasi pengetahuan dan keterampilan. Anak-anak bisa menyelesaikan soal pengetahuan sebanyak 5 nomor dan keterampilannya bacalah cerita tentang Edo dan jawablah 2 pertanyaan di sampingnya. Oke anak-anak, selamat mengerjakan evaluasi dengan penuh tanggung jawab. Dan jangan lupa berdoa dan selalu mengucap syukur. Salam sehat semuanya.